Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 220901501098. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjawab transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini terdapat transaksi perusahaan Andi Kurniawan per bulan April. Yang pertama, membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 45 juta dari dana pribadi. Di sini terdapat kata kuncinya yaitu setoran awal, di mana setoran awal bisa disebut juga sebagai investasi awal, investasi kepada perusahaan dari uang pribadi. Jadi otomatis kata investasi itu menambah modal awal perusahaan dan juga kas. Jadi menambah kas sebesar 45 juta dan modal awal sebesar 45 juta. Yang kedua, membeli perlengkapan kantor secara kredit 2 juta. Di sini kita membeli perlengkapan kantor, tetapi kredit, di mana perlengkapan kantor itu bertambah atau sudah kita miliki, tetapi kita belum membayarnya, sehingga dengan nama lain kita berhutang ke tempat membeli perlengkapan tersebut. Jadi di sini hutang kita juga bertambah 2 juta. Perlengkapan bertambah 2 juta, hutang kita juga bertambah 2 juta. Di bagian saldo pertama ini kita hanya menurunkan angka-angka yang ada di atasnya karena belum terdapat penambahan dan pengurangan. Bagian C, menerima kas dari pendapatan sewa atas pengelolaan sewa properti 8.500.000. Di sini dikatakan menerima kas dari pendapatan sewa. Di sini soalnya sudah menyebutkan kita menerima kas. Kalau kita menerima kas, otomatis kas kita bertambah. Jadi kas kita bertambah sebanyak 8.500.000 dan di situ juga disebutkan dari pendapatan sewa. Tapi karena kita pakai perusahaan jasa, jadi di sini disebut pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa kita juga bertambah 8.500.000. Kas bertambah 8.500.000, pendapatan juga bertambah 8.500.000. Terus bagian saldo yang kedua, di sini kita menjumlahkan bagian saldo pertama dengan transaksi bagian C. Di sini kalau menjumlahkan kita menggunakan rumus sum. Sehingga bisa kita ulang sama dengan sum tarik dari atas ke bawah, enter. Hasilnya 53.500.000. Terus kita pindahkan juga saldo di bagian atas, di bagian perlengkapan kita turunkan di bagian saldo kedua. Cuman bagian kas yang kita sum karena di situ terdapat penjumlahan. Kita masuk ke transaksi bagian D, membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan April 5 juta. Membayar sewa. Kalau kita membayar sewa, kita menggunakan uang tunai atau uang cash. Jadi yang berkurang di sini yaitu uang cash. Dan kata beban di sini selalu dikurang karena memang beban itu mengurangi modal atau ekuitas. Jadi akun yang terisi di sini yaitu kas berkurang 5 juta dan beban sewa berkurang 5 juta. Selalu berkurang karena beban itu selalu mengurangi modal atau ekuitas. Kita masuk ke saldo ketiga. Di sini kita juga masih menggunakan sum, di mana kita menyeret saldo kedua dengan kolom bagian D. Hasilnya 48.500.000. Di sini berkurang. Kalau saya bagian D itu saya isi kurangnya itu dengan menggunakan, saya hapus dulu, dengan menggunakan tanda kurung 5 juta, terus ditutup kurung, enter, hasilnya jadi minus sendiri, seperti itu. Kalau beban, atau beban juga seperti itu, kalau pengurangan maksudnya. Jadi saldonya kita turunkan lagi yang lainnya, yang bagian kas kita kurangkan karena terdapat pengurangan.
Bagian E, membayar hutang kepada kreditur 1.375.000. Membayar utang kepada kreditur. Di situ berarti kas kita juga masih berkurang karena utang. Utang kita ya, kita bayar utang. Jadi kita bayar utang menggunakan cash, jadi otomatis cash kita berkurang 1.375.000 dan utang kita juga berkurang karena kita sudah membayarnya, jadi otomatis berkurang. Utang kas berkurang, utang juga berkurang. Saldonya kita kembali ke saldo lagi dengan mengurangi 48.500 ini dengan 1.375.000 menggunakan sum, hasilnya 47.125.000. Yang lainnya diturunkan, dan di bagian utang usaha juga kita mengurangi menggunakan sum, yaitu 2 juta dikurangi 1.375.000, hasilnya 625.000. Yang lainnya tinggal diturunkan saja. Kita masuk ke bagian F. Mengirim tagihan kepada pelanggan atas jasa pengelolaan sewa properti 11.250.000. Mengirim tagihan ini artinya ada pelanggan yang sudah mendapatkan apa yang dia mau tetapi dia belum membayar. Jadi perusahaan kita yang memberikan piutang ke dia dan dia yang berutang kepada kita. Jadi kita yang berikan piutang. Jadi di sini yang bertambah itu piutangnya 11.250.000 dan pendapatan jasa 11.250.000. Kita yang mengerjakan tetapi mereka yang belum membayar. Jadi kita sudah dapat jasanya tetapi piutang kita yang memberikan piutang, mereka yang belum bayar ke kita. Kita masuk ke saldonya lagi, yaitu kasnya tinggal diturunkan, piutang juga diturunkan, perlengkapan sama, utang usaha, modal juga sama, pendapatan jasa di sini kita jumlah karena bertambah. Jadi 8.500 ditambah 11.250, hasilnya 19.750. Jadi bertambah. Beban juga turun saja. Oke. Di bagian G, membayar beban kendaraan 840.000 dan beban lain-lain 900.000. Yang pertama yang diisi di sini yaitu beban kendaraan 840.000. Di sini beban kendaraan 840.000 karena beban jadi otomatis berkurang, selalu mengurangi modal. Begitupun dengan beban lain-lain 900.000. Jadi ini dibayar menggunakan cash, jadi otomatis cash kita berkurang. 840.000 ditambah 900.000 hasilnya 1.740.000. Di mana dapat nilai cash dari 840.000 ditambah 900.000. Jadi cash kita berkurang sebesar 1.700.000 dan beban kendaraan 840.000 dan juga beban lain-lain 900.000. Kita masuk ke saldo berikutnya, yaitu di sini kas kita dikurangi lagi, jadi tinggal 45.385.000. Yang lainnya tinggal diturunkan sampai di beban lain-lain. Bagian H, membayar gaji kantor sebesar 3.600.000. Membayar gaji kantor, kalau kita membayar, kita selalu menggunakan cash, jadi otomatis uang kita berkurang. Uang kita berkurang 3.600.000 dan kita isi di kolom beban sewa. Beban sewa di sini termasuk beban juga, jadi selalu mengurangi modal, jadi selalu dikurang 3.600.000. Kita kembali ke saldo. 45.385.000 ini dikurangi beban sewa yang tadi, hasilnya 41.735.000. Yang lainnya tinggal diturunkan sampainya di beban lain-lain. Masuk di transaksi I.
Setelah dihitung, perlengkapan yang tersisa adalah 550.000. Berarti biaya perlengkapan yang digunakan 1.450.000. Jadi di sini yang harus diisi yaitu perlengkapan dan beban perlengkapan. Di sini dikatakan yang tersisa 550.000 dan yang terpakai 1.450.000. Jadi yang diisi di sini adalah perlengkapan dikurangi 1.450.000 kan yang sisanya, jadi otomatis dikurangi. Pada beban perlengkapan juga terdapat beban perlengkapan sebesar 1.450.000. Kita isi di bagian saldonya lagi. Yang lainnya turun, yang lainnya turun. Perlengkapan di sini karena berkurang, kita harus menemukan jumlah 550.000, jadi otomatis berkurang. 2 juta dikurang 1.450, hasilnya 550.000. Yang lainnya tinggal diturunkan. Bagian J, menarik kas untuk keperluan pribadi 2 juta. Menarik kas untuk keperluan pribadi 2 juta. Di sini kalau kita menarik kas, otomatis kas kita berkurang. Jadi kas kita berkurang 2 juta. Pengambilan pribadi di sini disebut sebagai prive. Jadi berkurang juga 2 juta. Prive itu kenapa berkurang? Karena prive itu juga mengurangi modal. Jadi yang mengurangi modal itu adalah beban dan prive. Jadi di situ berkurang. Kas dan prive berkurang 2 juta. Saldo terakhir yaitu di kas, saldo yang tadi dikurangi prive, hasilnya 39.750.000. Di soal ditentukan saldo kas pada akhir April 39.785.000. Jadi hasilnya benar. 39.785.000. Yang lainnya tinggal diturunkan sampai di beban lain-lain, semuanya diturunkan. Di bagian kas ini saya menggunakan sum. Di bagian yang lain terdapat pengurangan dan penjumlahan, saya menggunakan sum di sana. Nah, untuk menentukan balance atau tidaknya, kita harus menjumlahkan akun-akun aset, yaitu ada cash, perlengkapan, dan piutang dan perlengkapan. Di mana saya menggunakan sum, bisa kita ulang. Sama dengan sum, saya tarik dari kas ke perlengkapan, enter. Hasilnya 51.585.000. Nah, untuk yang bagian ekuitas dan liabilitas, kan persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tapi di sini tidak dijumlahkan semua karena ada beban dan prive. Di sini caranya saya itu tidak menggunakan sum atau apa, tapi saya manualkan kalkulator biasa atau kalkulator HP, di mana saya menambahkan utang usaha, saya tambahkan utang dengan modal Andri Kurniawan dan pendapatan jasa. Itu yang saya tambah. Kemudian saya kurangi prive, saya kurangi beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, kendaraan, dan beban lain-lain. Sehingga hasilnya juga mendapatkan nilai 51.585.000. Jadi hasilnya seimbang atau balance. Jadi itulah persamaan dasar akuntansi yang saya isi dengan soal yang tertera di buku. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam menjelaskan, dan alhamdulillah saya sudah mengerti tentang ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.